Dan biarlah Allah selalu menolong, memberkati, dan menuntun kita di dalam firman-Nya. Bapak kasih Tuhan, pada malam hari ini kita mau belajar, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ya, ayat yang ke-19 sampai yang ke-24. Ya, dikatakan di situ, ya bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan kita percaya, tetapi di situ ada kata yang sangat penting, yang diucapkan berapa kali, yaitu tentang damai sejahtera. Ya, dan biarlah kita juga boleh melihat, boleh meyakini, ya, sebetulnya kapan sih kita ini merasakan damai sejahtera yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang perasaan damai sejahtera, rasa sukacita di dalam kehidupan kita, ya, itu selalu dihubungkan dengan yang namanya situasi dan kondisi. Ya, ketika keadaan sekitar kita menjadikan kita senang, ya, kita ikut juga senang apa ini di situ. Tetapi kalau kita juga memahami, ya, memahami Biasa tapi besok ke bet- dokter lagi saat bawahnya betapa besok. pentingnya di dalam Oh, kehidupan kita ketika kita melihat bahwa tensi. damai sejahtera itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan ini juga kita boleh melihat bagaimana sebetulnya kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu yang memberikan sumber damai sejahtera. Kalau kita lihat kembali di dalam teks yang kita boleh melihat malam hari ini, ya, bagaimana ketika murid-muridnya pada waktu itu mengalami ketakutan, ya, kita lihat di ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Ya, dikatakan damai sejahtera bagimu. Dan ini memang masih di dalam situasi bagaimana 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kita ketahui juga bahwa peristiwa penyaliban itu menjadi suatu apa ya, keputusasaan, ya, suatu peristiwa yang sangat menjadi kegagalan, kemalangan bagi semua para murid pada waktu itu, ya. Dan itu juga menjadi peristiwa yang memiliki resiko yang sangat tinggi sekali. Bahkan kalau kita boleh melihat di sini, mereka ketakutan, mereka bersembunyi, ya. Bahkan mereka ketakutan juga dari orang-orang Yahudi, ya, karena merasa bahwa seolah-olah mereka ditipu, seolah-olah mereka dibohongi, apa yang diagungkan, apa yang diharapkan daripada pribadi Yesus yang seharusnya menjadi seorang Mesias yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, tetapi ternyata Yesus mengalami kematian di kayu salib. Ya, tetapi mereka memahami sampai di situ saja, tetapi tidak pernah memahami akan arti kebangkitan dan nyata bagi Yesus bahwa Yesus adalah bukan mati, tetapi bangkit dari antara orang mati. Dan disinilah konsep Allah yang selalu proaktif, konsep Allah yang selalu datang di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai orang percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa kita boleh melihat berkali-kali Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, ya, Allah yang proaktif, Allah yang selalu datang di dalam kehidupan akan setiap umatnya. Ya, kalau kita kembali di dalam dasar awal bagaimana penciptaan, bagaimana ketika manusia diciptakan oleh Allah, ya, menjadi serupa dan gambarnya, tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka lari daripada Allah, mereka sembunyi daripada Allah. Tetapi Allah yang proaktif itu terus mencari dan akhirnya Allah mengembalikan tanda kutip ketika dia merasa jauh tetapi Allah datang kepada Adam dan Hawa, ya, dan mereka boleh diberikan pakaian dari kulit binatang. Dan ini juga di dalam peristiwa sama seperti ketika hari Senin kemarin, hari Jumat kemarin, ketika saya menyampaikan, ketika Thomas, Petrus dan yang lain-lain ketika mereka menjala ikan, Yesus hadir di situ. Rasa keputusasaan, rasa kegagalan, rasa apa lagi, ya, kekecewaan yang begitu dalam itu dialami oleh murid-muridnya. Tetapi Yesus di sini dengan hadir, ya.
Dan dia berkata, bukan berkata, diberkatilah engkau, keselamatan ada padamu, tetapi dengan teks yang sangat sederhana, damai sejahtera bagi kamu, ya. Damai sejahtera bagi kamu. Atau dalam bahasa kita lihat sering kata shalom, kata irene, ya. Kata damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera ini bukan hanya berbicara mengenai perasaan, tetapi ketika kata shalom, ketika kata irene ini dimunculkan, itu sesuatu yang sangat kompleks sekali. Bukan perasaan kita, tetapi rasa syukur kita, rasa kesehatan kita, tubuh kita, ya. Itu yang diharapkan menjadi sesuatu yang baik ketika Yesus datang memberikan makna tentang apa ini damai sejahtera, ya. Dan kalau kita kembali, ya, dikatakan bahwa kalau kita mengacu, ya, dan di dalam percakapan ini, di dalam ayat yang di dalam pasal yang ke-20 ini, kata damai sejahtera ini muncul di ayat 19, ayat yang ke-21, bahkan di ayat yang apa ini, ayat yang ke-6. Tetapi sebelumnya Yohanes sudah mencatat, ya. Yohanes mencatat. Kita buka di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Dikatakan damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah apa? Gentar hatimu, ya. Yesus sebelum menyatakan akan peristiwa yang mengecewakan mungkin bagi murid-muridnya pada waktu itu, tetapi dia sudah memberikan pewartaan, mengingatkan terus-menerus tentang damai sejahtera, tentang shalom, tentang irene kepada murid-muridnya pada waktu itu, ya. Tetapi pada muridnya waktu itu tidak memahami dan tidak mengerti kenapa Yesus mengatakan damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Bukan berkat-berkat, bukan kuasa, bukan otoritas, ya, tetapi damai sejahtera kuberikan. Bahkan dikatakan di situ damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia, ya. Dan kita juga sambung lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Yohanes pasal yang ke-16, katakan itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan apa? Dunia. Ya, damai sejahtera bukan diperoleh di dalam dunia ini, tetapi dikatakan damai sejahtera aku berikan, kamu peroleh di dalam apa ini? Di dalam Kristus. Ya. Bahkan ada seorang teolog mengatakan damai sejahtera itu pertama diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya. Damai sejahtera itu berbicara tentang relasi anak Tuhan dengan Allah, ya. Orang percaya dengan Allah. Damai sejahtera juga berbicara tentang bagaimana relasi antara Allah dengan umatnya dan juga umat-umat yang ada di sekelilingnya. Jadi ketika manusia itu berdamai dengan Allah, ketika manusia memperoleh damai sejahtera daripada Allah, bukan berhenti di situ. Tetapi Allah juga mungkin bahwa anak-anak Tuhan itu juga memberikan, menyalurkan, merasakan damai sejahtera yang ada bagi kehidupan orang-orang di sekelilingnya itu. Dan ini yang terus mau dibagikan, ya. Ini yang terus mau kita nyatakan juga di dalam apa ini, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biarlah kata shalom, biarlah kata irene, biarlah kata damai sejahtera itu bukan hanya kita miliki saja, tetapi boleh dan harus orang lain juga mengalami hal seperti itu. Kelihatannya sederhana sekali. Setiap kita telepon, ya, setiap kita mungkin WA juga pasti kita awali dengan rasanya shalom, damai sejahtera. Itu bukan hanya awal kata saja, tetapi itu sebetulnya doa harapan yang kita naikkan, yang kita sampaikan kepada orang-orang ketika kita berkomunikasi. Karena kenapa? Karena kita sudah berdamai, kita sudah diberikan damai sejahtera itu dari Allah di dalam apa ini? Di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan hal ini juga sama. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita buka di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga.
2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16 dikatakan, apa? Dan ia, Tuhan, damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus di dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dan inilah bagaimana Paulus ketika dia menyampaikan suratnya dengan penutup dikatakan Tuhan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera itu terus diberikan, terus nyata kepada orang-orang di Tesalonika. Ya. Dan biarlah kita semuanya pada malam hari ini, ya, di dalam anugerah, di dalam pertolongannya, di dalam kasih setianya yang nyata bagi kita semuanya. Damai itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Di tengah situasi, ya, kondisi kita hari ini, saya tidak mengerti bagaimana perasaan kita, perasaan Bapak Ibu semuanya mungkin ketakutan, mungkin kekhawatiran di dalam banyak hal, ya. Atau mungkin seperti hari ini yang kita boleh melihat kesaksian Ibu C yang apa ini di dalam pengobatan mungkin ada rasa takut, rasa cemas dan mungkin bermacam-macam. Tetapi biarlah ketika damai itu ada di dalam kehidupan kita, itu bukan damai dari dunia. Mungkin hari ini kita lemah, mungkin hari ini kita sakit, mungkin hari ini kita kekurangan, atau mungkin hari ini kita cemas. Tetapi kita yakin dan percaya kita tidak pernah sendirian di dalam dunia ini. Ketika Yesus dikatakan dia adalah Immanuel, dia selalu menyertai kita, dia selalu menolong kita, dan dia selalu ada untuk kita semuanya. Marilah kita semuanya, ya mungkin tidak panjang lebar pada malam hari ini, tetapi kita mau belajar, kita mau diskusi. Sebetulnya apa sih yang kita rasakan dengan kata yang sangat sederhana di dalam kehidupan kita, yang namanya damai sejahtera. Ya. Perasaan seperti apa sih konkretnya kalau kita ini mengalami damai sejahtera? Mungkin Bapak Ibu bisa sharing, bisa kesaksian pada malam hari ini. Ya mungkin menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan ketika kita mungkin punya pengalaman bagaimana ketakutan kita, bagaimana kegelisahan kita, bagaimana kekhawatiran kita. Tetapi ketika Allah memberikan damai sejahtera, itu yang memberikan kelegaan yang sungguh luar biasa bagi kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Kami rindu dari kita semua yang hadir. Mungkin bisa memberikan sharing, kesaksian. Sejahtera apa sih yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita pada malam hari ini dan sampai hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Waktu dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ayu.